الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidi huril muhajirin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan ke Zat Ilahir Rabbi yang Maha Ghafur, yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk bersyukur, bertafakur, dan bertadabbur. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan amal yang banyak. Karena kita akan kembali melewati jalan, yaitu alam kubur. Kenapa sepi? Alam kubur. Giliran kubur takut semua ya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada seseorang yang luar biasa. Manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia suci yang disucikan oleh yang maha suci. Manusia yang the one and only, satu-satunya yang akan menjamin kita kelak di padang mahsyar untuk kembali ke rumah kita yang telah Allah ciptakan rumah kita. Manusia yang di helaan napas terakhirnya yang dipikirannya cuman ummati, ummati, ummati. Siapakah beliau? Habibana wa karimina wa safina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, kepada para imam mutaqaddimin wal imam mutaakhirin, serta kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan tidak hanya di kesempatan majlis ini saja, tapi kelak di akhirat kita dipanggil oleh baginda Nabi. Tentunya dengan syarat untuk kemana? Kembali bersama-sama ke rumah yang telah Allah ciptakan. Ke rumah yang telah Allah buatkan sedemikian rupa untuk kita. Tetapi karena kesombongan Azazil yang menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam bersama Siti Hawa diturunkan ke bumi. Dipertemukan setelah 200 tahun lamanya. Ada lagi yang menyebutkan 300 tahun. Ada lagi yang menyebutkan 400 tahun. Di Jabal Rahmah. Karena apa? Karena kesombongan Azazil. Siapa Azazil? Azazil itu malaikat dulunya. Dihukum oleh Allah maka namanya berganti nama menjadi iblis. Karena kesombongannya yang luar biasa. Nah, temanya panjang banget ini, saya baca kemarin. Alhamdulillah, harusnya kan di tanggal 20 berapa ya? Dikarenakan saya baru pulang dari Tanah Suci. Kebetulan sahabat saya, Ude, juga baru di Jeddah nih. Kalau nggak salah, arah pulang. Tadi sudah WA sama saya. Ustaz hati-hati, terlambat ada di tol, saya bilang gitu. Alhamdulillah, kita doakan beliau selamat sampai di sini dan kembali ke rumah setelah membimbing jamaah. Sama-sama tugas kita membimbing jamaah kemarin, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini saya nggak akan banyak bicara apa-apa. Karena kalau bicara tentang Isra wal Mi'raj, esensinya cuma satu, saya ingin tanya. Ibu bapak mengadakan Isra wal Mi'raj setiap tahun, apa coba esensinya? Esensinya cuma satu. Sejauh mana kita menjalankan sholat? Betul nggak? Loh, kalau cuma Isra wal Mi'raj diadain setiap tahun, saya agak keras kalau ngomong urusan ini. Tidak ada bercandanya. Jadi mohon maaf nih kalau udah pertama kali diundang, rada keras, mohon maaf. Urusan Isra wal Mi'raj diadakan setiap tahun, kita keluarkan anggaran, kita undang ustadz terkenal. Apa yang terjadi? Kalau hasilnya cuma satu saat sholat subuh, gagal. Betul? Iya dong. Kan Isra wal Mi'raj itu esensinya sholat. Dari sekian puluh waktu jadi 5 waktu. Subuh saja cuma 1 usap. Baru kemarin saya ngisi. Mana itu pilot saya? Di tempat pilot saya di Muhammad saya kenceng juga. Percuma.
Ngadain Isra wal Mi'raj, ustadz diundang puluhan juta. Ada yang ustadznya udah seabrek-abrek gitu ya, followersnya diundang. Apa yang terjadi? Tes aja besoknya. Masuk nggak apa yang disampaikan ceramahnya? Cuman satu kemarin selesai acara, datang DKM-nya ke saya. Pak Ustadz, alhamdulillah cocok nih yang disampaikan. Apa yang cocok? Cuman setengah sap, Allahu Akbar. Setengah sap, saya bilang. Saya masih mending ngomong satu sap ya. Allahu Akbar, setengah sap, ya Allah. Itu tanda-tanda kiamat, Pak. Awas. Ketika masjid sudah megah, ya, masjid sudah megah, kata baginda Nabi, tapi hanya megah bangunannya saja. Suaranya yang indah dilantunkan hanya suara MP3 saja. Sementara anak mudanya lebih sibuk mainin handphone dan ibu-ibunya lebih sibuk nonton Ramadan pertama. Nonton tukang bubur, mau naik haji sekarang. Sinetronnya udah ada lagi. Belum lagi sinetron-sinetron yang lain. Ya, berarti tidak makmur masjidnya. Nah, itulah esensi Isra wal Mi'raj. Satu saja saya. Sepakati bersama Bapak, Ibu yang punya anak muda, tolong gerakan ke masjid. Jadi kalau ada acara begini yang diajak tuh jangan bapak lagi, ibu lagi, istrinya lagi, jangan. Anak mudanya digusur. Karena yang meneruskan siapa? Anak muda. Wes, anak muda yang ditonton cuma TikTok. Ya, mainin IG. Kalau enggak nonton di kafe. Saya barusan lihat ada main bola, betul ya? Main bola, apa main bola kemarin kan ya? Katanya mundur ini gara-gara ada Persib. Benar? Enggak lah. Mudah-mudahan acara kegiatan tidak diganggu oleh kegiatan-kegiatan lain. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Isra wal Mi'raj esensinya cuma satu. Perintah sholat. Wa ma yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tawakal dan takwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu yang tidak pernah disangka-sangka. Ayat ini tuh ada dua, bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Nah, takwa itu apa sih definisinya? Pada serius banget ini ngedengerinnya, ya Allah. Bu, halo? Kalau halo tuh hai jawabannya, bukan halo lagi. Ibu-ibu halo? Hai? Lemes ini ya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensinya sekali lagi saya sampaikan adalah terkait dengan sholat 5 waktu. Tolak ukur Isra wal Mi'raj itu berhasil bukan di hari hanya, tapi di hari setelah peringatan acara Isra wal Mi'raj. Apa yang dilihat? Tambahan softnya, tambahan jumlah pengajian. Di sini ada pengajian ibu-ibu nggak ada? Berapa jumlah total membernya? 100 yang aktif berapa? 100 juga. Berarti jumlah kakak di sini ada berapa? Bu, halo. Jumlah member berapa? 100. Jumlah yang aktif berapa? 100. Takut banget ini marahin. Jumlah kakak berapa? 100. Atau gimana? 700. Berarti kalau dari 100, 700 itu seberapa persennya? Ayo dong diajak lagi buat pengajian ibu-ibunya. Jangan kebanyakan menggibah syariah. Ada gibah syariah, Bapak, awas hati-hati tes ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya doyan ke masjid, ke majelis taklim, cek apa yang dia dapatkan setelah pulang dari majelis taklim. Oh, dari mana Bunda? Oh, itu ada acara di majelis. Apa sih yang didapatin? Itu. Pokoknya sama ayah keren lah majelisnya teh. Bajunya teh bagus-bagus ayah. Jadi Bunda juga pengen beli baju baru. Iya. Atau nganyuknya 7 kalian gitunya, 10 tahunan. Nah, 1. Awas. Ya. Banyak ke majelis taklim harus banyak mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tidak dilihat usianya, awas. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Awas. Ibu ajak putra-putrinya, itu ada anak kecil di bawah. Saya biasanya suka bawa 1 kompi, Bapak Ibu. Anak saya kan ada 8 totalnya. Yang masih kecil-kecil ada 5, yang 3 udah pada besar-besar. Jadi kalau biasa suka dibawa, ngikut lari ke sana, lari ke sini. Saya kebetulan sekarang itu tadi dari acara yang tadi ke sini, aduh asa bingung gitu ya.
Dah yang mobil yang satunya dipakai, pakai yang ini, udahlah berdua saja sama istri, hitung-hitung honeymoon lagi gitu kan. Ya tuh kan dikawal ya, harus. Bu, bapak-bapaknya suka minta dikawal nggak? Kalau ngaji curiga tuh kalau nggak bisa dikawal, Bu, hati-hati ya. Harus dikawal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah Isra wal Mi'raj baru banyak. Esensinya cuma satu, hikmahnya banyak. Apa sih hikmahnya? Satu, bersilaturahmi. Bapak-bapak yang banyak kerjaannya, pergi pagi pulang sore, jarang ketemu di masjid gara-gara ada ini, jadi datang. Betul? Dan silaturahmi biasanya menambah rezeki dan memperluas apa? Memperluas saudara, nambah rezeki dan memperluas saudara. Ya, belum selesai saya dikasih air putih tuh, alhamdulillah. Belum selesai loh ceramahnya. Rezeki, Bu. Ibu senang punya rezeki, senang. Senang. Sekarang saya mau tanya, mudah-mudahan di sini jawabannya ngacung semua. Karena di masjid lain ngacung, Pak. Cung di sini yang hari ini saya mau kasih duit 5 miliar mau. Cash 5 miliar. Ngacung dulu, Bu. Masa nggak mau 5 miliar? Serius? Udah nggak usah 5 miliar deh. Nggak mungkin Pak Ustadz bawa duit 5 miliar. Oke, 1 miliar. Enggak. Masya Allah, saroleh. Ya Allah. Cing baleung hari Ibu. 1 miliar we geus diterima. Ari jang mayar Bang Emok kumaha tuh? 1 miliar alim, 1 miliar. 500 juta cash hari ini. Ada yang ngacung, saya jawab. Yang ngacung, nah, Bapak DKM sebelah mana? Tolong disiapkan ambulan untuk yang ngacung. Dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Belum selesai dan akan diapa-apain Ibu. Kan dibawa TBC shock mendapatkan uang 500 juta, betul. Dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, daftar di donor mata. Dapat 500 juta. Matanya dicoplokin satu. Sebelah lagi masih ada. Kan lumayan 500 juta Ibu pakai jadi istighfar. Loh, iya dong. Nah yang 5 miliar tadi saya kasih tahu. Bapak, kalau yang 5 miliar tadi ada ibu-ibu saja yang ngacung, saya minta tolong diantarkan. Karena ibu-ibu tadi berarti siap berkorban untuk Bapak. Jantungnya didonorkan. Maka Bapak dapat 5 miliar, Bapak kawin lagi. Iya. Kan yang enaknya Bapak-bapak bawa duit 5 miliar, ibunya mah udah nggak ada. Begitu. Ya. Rezeki itu tidak dihargai dengan 1 miliar, 5 miliar, 500 juta. Betul? Sekarang saya mau tanya. Hari ini Ibu dan Bapak sudah kentut berapa kali? Jangan ketawa, serius. 15 kali? Bu masuk angin. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, bersyukur 15 kali. Kalau hari ini belum ada yang kentut harus istighfar. Kenapa? Nambah angin di depan 2.000, Pak. Nambah angin 2.000. Bapak ngeluarin angin 250 juta. Dioperasi. Masukin selang. Baru bunyi pelepes. Dioperasi dimasukin selang. Nambah angin 2.000. Ngeluarin angin berapa? 250 juta. Semua yang ada di tubuh kita diberikan oleh Allah nikmat berbentuk rezeki. Nikmat melihat, betul? Betul? Coba kalau perem tidak melihat keindahan dunia, betul? Betul enggak? Terus yang kedua, tong jauh-jauh jari aja bisa nekuk begini. Ade, alhamdulillah tanya. Pan dia hiji jagoan, secepnya. Tak 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 tak. Canak sakedi cek tes. Kamana ta lompat nata gitu. Ya, 1 jari. Nah kalau jarinya aja sudah begini nggak bisa ngapa-ngapain, terkena stroke, terkena diabetes, apa yang terjadi? Boro-boro kita melakukan aktivitas, yang terjadi kita hanya diam saja. Maka oleh sebab itu hikmah yang kedua masih harus menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dari Isra wal Mi'raj tahun lalu ke Isra wal Mi'raj tahun sekarang. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasad. Itu sering kok Ustaz ngomong begitu. Tapi pertanyaannya, sekarang saya mau tanya lagi,
sudah berapa kali mengucapkan alhamdulillah hari ini? Sering, alhamdulillah yang sering. Kalau yang begini nih, yang puyeng mah nih, sudah berapa kali Bapak nggak tahu ya. Nah, berarti nggak tahu ya, nggak pernah nyebut itu. Ya. Kenapa? Yang paling ringan bersyukur itu dengan mengucap alhamdulillah. Dikasih duit 5.000 sama suami, alhamdulillah. Dikasih duit 500.000, alhamdulillah. Dikasih duit 5 juta, alhamdulillah. Di sini mah flat Pak, 5.000, 500.000, 5 juta, tetap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus, konsisten. Bapak-bapak disuguhin makan dengan asin, alhamdulillah. Dikasih daging, alhamdulillah. Dikasih tongseng, alhamdulillah. Dikasih steak, alhamdulillah. Nggak dikasih makan, alhamdulillah. Masih hidup berarti. Karena ada orang lain nggak dikasih makan, berarti udah wafat. Dua. Hikmahnya. Esensinya satu, hikmahnya ada dua. Ketiga, hikmahnya apa? Kita bisa melaksanakan sedekah. Yang biasanya sedekah susah setiap hari, ketika ada Isra wal Miraj, kegiatan di masjid, bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari DKM, insya Allah pada tanggal 2 Maret akan diadakan acara Isra wal Mi'raj. Bagi yang ingin memberikan donasi uang cash, bagi yang ingin memberikan donasi makanan, kami terima. Kan begitu. Yang biasa nggak sedekah, jadi ikut sedekah. Pembiasaan diri. Yang keempat, disiplin diri. Ingat. Karena kita itu nabinya adalah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan dakwahnya tentang apa? Tentang akhlakul karimah. Nah, cerminan akhlakul karimah itu dari mana? Dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bapak, tadi gitu ya, saya sama istri lihat video, TV semalam lihat TV. Berita di daerah sana, ya bukan di Jawa lah, di sebelah sana. Ada orang menganiaya orang, divideokan karena si orang yang dianiaya tersebut selingkuh dengan istrinya. Dan ditusuk pakai keris. Cerek, cerek, cerek. Meninggal. Sekarang udah begitu Pak. Nggak ada harganya. Kenapa? Padahal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul nggak? Tolak ukurnya simpel. Kenapa dia berlaku seperti itu? Berarti itu sholat. Dan jelema nu sholat mengerti. Ketika dia sujud, dia berbicara kepada sang pemilik langit. Sujudnya di bawah, ngomongnya di bawah. Tapi yang mendengar sang pemilik langit. Merendah. Yang sholat datang jenderal duluan. Betul? Dia ada di saf depan. Datang di atasnya jenderal. Misalkan ada panglima. Tapi dia datang belakangan. Kira-kira datang di depan apa di belakang? Di belakang. Orang sudah penuh di depan, betul. Ada kopral datang, kopral di depan. Jenderal terpaksa jenderal di belakang. Karena jenderal terlambat datang ke masjid. Betul? Iya dong. Itu yang namanya membuka sesuatu yang ada di dalam diri kita sehingga kita sama. Ibu sedikit, bapak sedikit, mohon izin saya bercerita ketika kemarin kejadian waktu membawa jamaah. Bukan sombong, tahadzus bin nikmah. Siapa di sini yang sudah umroh? Siapa? Umroh dan haji siapa? Yang sudah. Nggak ada. Kita doain majelis di sini semuanya berangkat umroh gratis, amin. Umroh gratis, amin. Haji gratis, amin. Kalau ngomong amin aja lemah berarti nggak akan berangkat. Loh iya, ngomongin pengen umroh gratis, haji gratis, saya balikin lagi. Emang tiap hari ngedoa habis sholat, ya Allah saya pengen umroh, ngedoa nggak? Enggak kan? Makanya doa terus, biar dipanggil jadi orang yang dipanggil. Dan jadi tamu mulia, bukan masalah fulus. Awas. Saya punya kawan keliling Eropa, keliling Afrika, keliling Australia, tapi naik haji nggak pernah. Umroh nggak pernah, ya kan? Urusan dipanggil, urusan. Saya ingin cerita. Pakai, kan ibu bapak meren ini masuk ngelihat gitu ya. Kalau yang beribadah haji pakai baju putih, betul. Itu ada simbol. Ketika kita berhadapan di hadapan Allah, melakukan tawaf dan sa'i menggunakan kain
ihram. Warnanya apa? Putih. Di hadapan Allah tidak ada yang berbeda. Sama kecuali perempuan. Perempuan juga ada yang baju hitam gitu ya. Tapi sekarang putih-putih semua. Nah sama ketika kita melaksanakan yang namanya memasuki gerbang kematian, kira-kira pakai baju apa yang terbaik? Kain kafan warnanya ada yang merah gitu, pink. Nah ada warnanya putih. Semua kembali ke nol. Direset kembali ke nol. Seperti pom bensin di sana. Bapak mohon maaf kembali ke nol. Dimulai dari angka nol. Di hadapan Allah sama. Yang membedakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Caranya gimana memberikan manfaat untuk orang banyak? Keluar dari sini, lihat sampah, pungut, masukin ke tempat sampah. Jadikan diri kita duta kebaikan. Jadikan diri kita adalah figur Islami yang benar-benar Islami, Pak. Jangan Islam yang Islam KTP. Tahu Islam KTP? Islamnya hanya di KTP saja. Tapi kelakuan kita nggak Islam. Lihat sampah, biarin aja. Lihat duri di tepi jalan, biarin aja. Betul nggak? Betul nggak? Betul kan? Saya suka kadang-kadang malu. Makanya saya kalau masuk ke masjid yang dicek itu adalah kamar mandinya. Kalau kamar mandinya bersih berarti benar. Yang diajarkan di dalam masjid itu benar. Tapi kalau kamar mandinya kotor lah, berarti di situ belum tertib. Doa dofatu minal iman kan jelas. Kebersihan sebagian daripada iman. Yang paling utama ya di masjid dulu. Betul kan? Nah ini hikmah-hikmah yang harus diteladani oleh kita. Di dalam Isra wal Mi'raj. Bayangin dari 50 waktu yang diberikan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW negosiasi. Bahasanya negosiasi. Memohon kepada Allah agar diturunkan menjadi 5 waktu. 5 waktu saja sudah begini. Maghrib lagi di jalan. Isya ketiduran. Subuh kesiangan. Zuhur keterlambatan. Asar kebingungan. Betul? Betul nggak Bu? Betul. Makanya dirubah. Ada acara begini dirubah. Fungsinya mengundang ustadz agar pihak ketiga berbicara yang bisa didengar. Saya terima kasih wasilahnya Ude, ya, teman saya, sahabat saya ngundang ke sini. Ketika saya ngundang ke sini, berarti sudah siap disampaikan hal-hal yang benar. Karena saya tidak akan mengatakan hal-hal yang salah, yang benar. Kalau yang salah mah datang dari saya. Ketika sholat juga harus benar. Ya, jangan sampai habis acara ini sholatnya jadi berkurang jadi 1/4 saf, jangan. Sepakat? Untuk full sapnya sepakat? Sepakat nggak? Ibu-ibu sepakat nggak? Cuman sedikit. Ibu-ibu sepakat nggak? Ibu-ibu pengen masuk surga nggak saya tanya? Salah satu syarat masuk surga minta suaminya sholat di masjid. Salah satu syarat masuk surga minta anak-anaknya untuk hadir di masjid. Awas, ibu-ibu itu madrasah bagi keluarga, madrasah bagi putra-putrinya. Karena bapak-bapak berjuang mencari nafkah. Hikmah yang berikutnya setelah membiasakan diri, pembiasaan dengan disiplin, apa yang disebut dengan hikmah? Bagaimana kita memupuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Bu, Bapak, ada syaratnya kalau kita pengen pulang bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sinyalnya harus kuat. Ketika dipanggil, kan nggak tahu baginda Nabi itu Iksan nggak tahu namanya. Betul nggak? Orang permata biru di sini dipanggil Atu-Atu, kagak tahu namanya. Bagaimana caranya kita agar sinyalnya kuat, sama seperti handphone, agar connect, yaitu membiasakan dengan bersolawat. Sudah solawat hari ini, Bu? Berapa kali hari ini solawat? Yang benar jawabnya hal. Ibu berapa kali hari ini solawat, Ibu? Astagfirullahalazim. Kagak ada yang solawat, bener? Lah itu di sholat solawat, Bu. Iya, berapa kali? Hitung bareng-bareng. Tadi sholat maghrib, atahiyatulnya ada berapa kali? 2, berarti 2 kali sholat. Terus isya menjadi berapa? Subuh. Terus asar.
Terus duhur. Jadi berapa? Ulang. Benar Pak. Kurang. Ini harus clear ini. Bahaya. Berarti sholatnya nggak khusyuk. Maghrib berapa kali kita bersolawat? Isya? Subuh? Zuhur? Asar? Jadi berapa? Nah gitu atuh jawabnya yang jelas. Ini mah pengen masuk surga, pengen. Sama baginda Nabi pengen. Sholawat berapa kali? Giliran ada yang sholawatan di masjid dimarahin. Kan begitu kebanyakan sekarang. Ngapain sih orang berisik dari tadi? Ngapain ya? Padahal sholawat. Kan sholawat tuh banyak. Ada sholawat Jibril. Ada sholawat Nariyah. Terus apa lagi? Sholawat Tibil Qulub. Ada sholawat banyak. Betul? Yang paling gampang kan sholawat Jibril. Itu yang paling panjang banget Pak sholawat. Di antara sholawat yang lain sholawat Jibril. Apa bunyi sholawatnya? Apa bunyi sholawatnya? Halo? Sholawat Jibril nggak ada yang apa? Sallallahu ala astagfirullahaladzim. Ibu, sholawat Jibril itu cuma pendek. Yang utamanya sallallahu ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sumia usti Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu dan orang-orang yang beriman bersolawat. Makanya kita lupa. Ya. Siap bersolawat enggak? Aduh, ini lemes banget ini. Curiga tagihan Bang Emok ini hari besok ya. Besok Minggu ya. Siap bersolawat nggak Bu? Siap. Siap dapat syafaat nggak? Siap bersolawat siap. Siap dapat syafaat. Syafaat apa sih syafaat? Bingung. Boleh. Astagfirullahaladzim. Satu-satunya orang yang akan memberikan syafaat kepada kita. Aduh ya Allah, syafaat itu kalau dianalogikan oleh saya, itu adalah yang namanya garansi atau jaminan. Yang akan menjamin kita. Baginda Nabi besar Muhammad SAW nggak ada lagi yang lain. Dari sekian ratus Nabi, sekian puluh Rasul. Ya, nggak ada lagi. Cuman baginda Nabi. Makanya kalau kita pengen kuat dapat syafaat harus kuat sinyalnya. Kalau kita pengen WA kita bagus, kira-kira kuota kita harus yang bagus atau harus yang jelek? Paketnya harus yang mahal atau yang murah? Makanya sholawat setiap hari. Lagi nyuci, pakai mesin cuci sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Terus saja baca. Ya. Ada lagi sholat badar, sholatullah, salamullah. Kan gitu ya. Lama-lama kalau suaminya bawa duit 5.000, sholatullahnya lebih kencang. Sholatullah, salamullah. Gitu. Enggak gitu juga. Pak Ustadz, ada suara saya mah jelek. Bu, urusan sholawat bukan suara jelek dan bagus. Tapi keikhlasan di dalam hati. Ada yang suaranya bagus, langsung ngejeprek. Tapi ada yang suaranya jelek. Datang dari hati, masuk ke telinga, masuk ke dalam hati. Akhirnya apa? Menisahdu gini ya. Padahal biasa-biasa aja. Saya dengerin guru saya, kayak Haji Ahmad almarhum. Suaranya biasa-biasa saja. Tapi ketika bersholawat dia tuh berat gitu ya. Serak, enak gitu. Luar biasa. Itu Bu, yang penting kita sholat. Sudah dicatat hikmahnya belum? Sudah, kita akan pindah ke tema yang berikutnya. Karena 2 tema ini, Tarhib Ramadan. Bagaimana caranya kita menyambut bulan suci Ramadan? Ramadan itu apa sih? Ramadan itu adalah tamu agung, tamu mulia yang setiap tahun akan datang kepada kita. Bagaimana cara menyambutnya? Dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Bagaimana cara gembiranya? Sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Ya, Abi, Bapak, Ibu, Adek, Nak, kita sebentar lagi Ramadan, siap-siap dong. Siap-siap apa ayah? Siap-siap kita harus berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Yang dipanggil bukan orang Islam. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Loh, pertanyaannya Pak Ustadz kok ekstrim banget. Yang dipanggil bukan orang Islam. Loh, ada juga orang Islam yang gak terpanggil. Di bulan Ramadan. Maka muncullah setan gentayangan di pukul 10 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Kepalanya kagak ada, kakinya ada. Cok lihat. Ibu keluar komplek. Kepalanya gak ada, kakinya ada. Di warung. Kucak, tutupin pakai kain. Betul gak? Awas. Puasa kita di sini berbeda dengan puasa kita di kampung halaman. Kalau di kampung halaman benar-benar terjaga. Di kota enggak. Believe it or not. Betul nggak? Bayangin aja. Lihat kecoa juga kan. Suka ada ibu-ibu, ada grup pengajian, ada. Jangan iseng jam 12:30 sudah mulai ngirim. Gambar kecoa 2 Pak. Itu saya pernah. Karena saya ada di salah satu majelis binaan saya. Ya. Dia iseng 12:30 ngirimin logo gambar kecoa. Celing. Apaan nih saya bilang itu. Alhamdulillah ya udah duhur. Menjelang asar. Ngelihat kecoa jadi korma. Aduh, bercanda sih tapi jangan kebangetan. Ada lagi yang ditunjukin. Alhamdulillah ya, ini persiapan untuk buka bersama nanti ya. Marjan, sirup marjan ubereum teh ya gininya. Pakai oli rem gambarnya teh. Ya, cai aki. Begitu, saking kita tolong mulai sekarang jangan itu bercanda. Jam 3 suka ada yang ngirim apa coba? Sop buah fotona barijeng aya nu naon eta teh animasi anu senokna muter nyalira totet. Allahu Akbar. Atuh batal puasa kita tuh. Karena puasa kita itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa umum, menahan lapar dan haus saja. Puasa khusus menahan lapar, haus dan syahwat. Puasa khusus lil khusus, semua berpuasa Pak. Jari berpuasa, lisan berpuasa, betul? Nah, kita mau yang mana? Tahun yang lalu sama tahun yang sekarang harus meningkat. Karena yang dipanggil juga keimanan. Iman yang dipanggil Pak. Betul? Ya minimal puasa khusus. Ya. Makanya ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu pengajian. Bapak mudah-mudahan di masjid ini, Bapak DKM, Bapak Kesepuhan, Bapak tokoh masyarakat yang ada di sini. Mudah-mudahan di masjid ini tidak terjadi. Hari pertama tarawih luar biasa. Luber. Sampai keluar-luar ke ujung sana saya tahu. Awas, Hamin 10 Idul Fitri sudah maju dan mendapatkan kemajuan itu DKM. Maju ke hareup eta sapeueuh. Ibu-ibu yang biasanya bawa anak kintil kiri kanan enggak ada. Ibu-ibu di mana? Keur masak kentang jeung semur daging. Allahu Akbar. Ada lagi yang menyiapkan untuk yang pulang mudik. Ya, nggak apa-apa mudik tapi tetap sholat tarawih. Mau itu di rest area, mau itu di mana, betul? Boleh masak menyambut lebaran, boleh. Tapi sholat tarawih jangan ditinggalkan, betul? Bu, Pak, saya mau bilang-bilang. Saya bulan kemarin. Tahun kemarin puasa bocor 5 hari. Udah dibayar untungnya lunas. Tapi ngebayarnya Masya Allah. Berbeda dengan di hari-hari puasa biasa. Ripuh. Batur makan orang puasa. Rungkat Bu. Jam 12 teh geus oleng. Aduh iraha maghrib. Aduh ustad nah gitu. Heuh ustad ge jelema Bu. Dipikir robot. Ningali orang keur puasa terus aya es campur ngaliwat makan kieu tuh. Astagfirullahaladzim. Kan gitu. Makanya manfaatkan waktu puasa, jangan dibolong-bolongin. Kecuali ibu-ibu yang ada tamu. Biasa ibu-ibu makan gak full Pak. Bapak-bapak jangan inilah. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Bapak-bapaknya bilang berisik banget yang di masjid ya udah sahur lagi gitu. Jangan. Tidur lagi akhirnya bablas. Ujung-ujungnya udah gak sahur jadi gak puasa. Nah. Suka dijadiin alasan. Omat. Ulah gitu ya. Kita nggak ada yang tahu tahun ini apakah tahun terakhir Ramadan. Allah punya hak veto untuk menyelesaikan dunia ini dalam waktu 1 detik saja. Betul nggak? Besok bisa kiamat nggak? Bisa. Kata siapa? Enggak.
Orang udah banyak yang ngaco sekarang. Bu, bisa melihat perbedaan sekarang? Bisa? Antara laki dan perempuan banyak yang hampir sama ya, mirip-mirip ya. Belum ada lagi yang jeruk makan jeruk, ada. Belum lagi yang apem makan apem, ada. LGBT disebut, nah itu ciri-ciri akhir zaman. Betul nggak? Terus ada anak, sok lihat berita gerak. Matakna ditonton TV teh, ulang nonton sinetron, berita tonton. Ada anak membunuh ibunya. Ada ayah mohon maaf menghamili anaknya. Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita jangan terlalu kaget. Kenapa? Hei, nanti ini akan menyongsong akhir zaman. Salah, kita sudah di akhir zaman. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau lah aku beribadah dan hanya kepada Engkau lah aku meminta pertolongan. Dibaca di surat Al-Fatihah itu diresapi. Beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah fisik dan mental menjelang Ramadan. Karena perpindahan kita dari jadwal makan kita biasa jam 12 makan, yang halal saja diharamkan di tengah hari, betul nggak Bu? Makan halal nggak? Halal. Minum halal nggak? Halal. Tapi kalau di bulan Ramadan di tengah hari bolong, itu haram apa halal? Haram. Ibu sama bapak halal apa haram? Di hari biasa. Halal dong mau bapak udah suami istri benar nggak? Tapi jangan coba-coba ibu-ibu menggoda bapak-bapak di jam 12 siang. Bolong. Jangan begitu. Karena akan jadi dosa haram. Awas. Ada yang pura-pura berenang. Ngikut sama anaknya. Aku mau coba berenang, ibu-ibu. Oh, kebangetan. Berak ke dalam. Aduh, gak sengaja keminum. Lupa, saya lagi puasa. Mulai. Akhirnya dia telan lagi. 2 kali itu dia. Lama-lama akhirnya minum air kolam. Ya, batal juga. Awas hati-hati. Siapkan mental dan fisik. Maksudnya fisik ada apa? Kencangkan Pak. Yang namanya sarung. Datang ke masjid. Ngaji. Kalau perlu khotam. Betul? 30 juz lakukan dalam 30 hari. Kalau perlu dalam 1 minggu. Sholat yang biasanya sholat fardu aja. Tambahin sama sholat sunnah. Betul nggak? Yang biasa sedekah 1000 jadi 100.000. Betul nggak? Harus ditingkatkan. Siap fisik dan mental. Yang kedua sambut dengan gembira. Ya Allah. Orang lain mah udah nggak ada Pak. Sok aja cek. Mungkin di warga sini ada udah yang meninggal ya. Banyak kan yang meninggal. Nggak nyampe ke Ramadan. Bapak dan Ibu diberikan waktu oleh Allah sampai ke Ramadan. Betul apa betul? Betul nggak? Betul. Bu, kemarin ngobrol sama teman-teman orang Indonesia yang tinggal di Saudi, yang tinggal di Mekah sama Madinah. Kalau Ramadan tuh rame masjid, Pak, ya Allah. Masjid Nabawi itu rame yang bersedekah. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau datang ke sana kan suka ikut iftar gitu, suka ikut buka gitu ya. Nah itu selain makanan dikasih amplop Pak. Para sultan-sultan di sana tuh berlomba-lomba ngeluarin 1.000 real, 2.000 real. Jadi kalau 30 hari itu 1.000 real, kalau 30 hari lumayan ya. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu mulianya ketika bersedekah di bulan Ramadan. Akan dibalas oleh Allah berkali. Yang ketiga harus bergembiranya. Kenapa? Karena Ramadan itu khusus bagi orang-orang yang saum. Dan saum itu ya jaminannya tidak oleh siapapun, langsung sama Allah. Bahkan ada salah satu pintu di surga kelak dikhususkan bagi orang-orang yang saum. Ada yang tahu nama pintu surganya? Ada? Ini jarempling gitu. Nggak sesuai PR kede gitu. Ada nggak? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah, tapi saya susulin hadiahnya nanti baju gamis. Aroyan, tuh Pak Ustadz yang jawab. Aroyan, jadi Pak Ustadz dapat baju koko nanti itu. Khusus orang mah peperiheun rek jihad teu bisa. Sedekah belang betong, salat sok ditelat-telatkeun, awas. Pas giliran puasa bablas, udah we ripu silakan hirup teh.
Ari kitu mah salat urang teh dipaksakeun tepat waktu, betul? Sedekah eueuh duit atuh beberes di masjid, betul? Terus atuh puasa dibenerin, alhamdulillah sehingga nanti di padang mahsyar, kemana bro? Orang permata birunya, mohon bapak abdi ti permata biru. Nah bapak mah kadinya, mohon abdi mah ngumpulna di dieu cenah. Ari bapak berikan abdi mah lurus ka ditu aya pintu Pak terus disambut. Allah alhamdulillah. Luar biasa. Betul nggak? Kala ieu teh masuk nggak apa yang saya omongin asa ngaharulang dieu saya teh bingung. Teh ngaharulang teh ngartiin teh gitu saya bingung. Sudah hampir mau sejam setengah lebih ini ngerti apa enggak gitu. Harus jauh-jauh teh ngerti ieu teh. Aduh, ngertos teh, ngertos ya, ngertos. Saya nggak banyak bercanda, biasanya banyak bercanda kalau ceramah. Enggak sekarang. Kenapa? Saya kemarin ditegur sama salah satu guru saya yang masih ada. Antum jangan pernah banyak bercanda ketawa-ketawa kalau lagi ceramah. Sampaikan yang benar itu benar walaupun pahit. Akhirnya saya ditegur 3 kali Pak. 1 lewat WA, 2 kali lewat lisan. Aduh, ampun udah serius. Karena pernah lihat saya. Kemarin di Cahaya Hati saya bercanda. Aduh, ketahuan deh. Bener ditegur. Guru saya galak banget kalau udah urusan bicara dakwah. Sampai baik. Saya nggak bercanda-bercanda. Ya walaupun sedikit ada lah bumbunya, ada tuduhnya. Atau juga jarempling we mah jiga Jumaahan berenang khotib Jumat gitu. Gitu. Saya ingin bercerita. Kemarin, ini tadi udah ya. Selang dulu saya bercerita bisa lupa. Ketika saya umroh, ibu, bapak, umroh saya itu alhamdulillah temayan. Demi Allah Rasulullah temayar, numayarna batur, saya nama dah henteu. Saya tinggal kepikiran-pikiran amat gitu pengen umroh karena saya itu dijanjikan oleh salah satu ustadz sahabat saya mengawal jamaah untuk ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad. Ini mundur ke habis lebaran, tahu-tahu udah WA. Bro ustadz tulisannya tuh, singkat banget ada. Antum tanggal 21 ada acara enggak? Kayaknya enggak ada deh. Bukannya padat katanya Isra Mi'raj. Saya mah dipilih dah Pak. Kalau acara Isra Mi'raj jadi bukan kayak orang lain kalau jadwal itu dipilih. Kalau saya nggak mau. Sedikit lah. Kawal jamaah 22 orang. Oh itu. Seneng saya. Kawal jamaah kemana saya bilang. Ke situ. Ke Mekah. Alhamdulillah. Langsung saya persiapan segala macam. Karena saya pengen berdoa di Multazam. Karena dulu doa-doa saya dikabulkan beberapa tahun yang lalu di Multazam. Ketika saya umroh dikabulkan di Multazam. Bapak Ibu ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Ternyata kalau menjelang Ramadan itu yang namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pinuh. Depi ka bade naon? Bade tawaf wae diadu jeung ibu-ibu tapi luar biasa. Ibu-ibu Indonesia eleh. Ku ibu-ibu orang luar netan bara rodas. Ada orang Turki, ada orang Uzbek. Orang sana mah Bu. Tungkul teu ningali jelema, tungkul tubruk we ka laki rek awewe ge ngahalengan, tubruk we. Bismillahirrahmanirrahim, jebret, bismillahirrahmanirrahim. 3 kali saya. 3 kali saya ditubruk. Tapi yang lebih keren lagi, Pak, ibu-ibu orang Indonesia ada kecil, saya ingat banget. Kalau dari kalimatnya orang Sulawesi. Saya lagi di Multazam, lagi meluk gitu. Assalamualaikum ya haji, bantuin saya. Oh ibu-ibu kecil badannya. Pengen ke Multazam, nangisnya saya tarik. Selesai, saya mundur. Itu yang pertama. Yang kali kedua ke Multazam saya bukan mundur, dijambak rambut Bu. Sama ibu-ibu yang pakai apa itu? Niqab. Buset, galak amat ini saya bilang. Haji. Muncul orang mah, Ngeus, tong lila-lila tinggal doa teh orang ge hayang kitu muncul orang mah. Kan bari saya teu ngarti, mah ge bingung rek ngomongna. Saya mah cicing itu lo beri cerik. Ya Allah, kabulkan dia Allah haji. Tas saya didudut. Tebenang Pak, rambut saya didudut gitu. Calutak pisan nih cita ibu. Pasti lihat ibu-ibu jangkung. Jangkungnya saluran saya. Ya. Teteng arti teh orang mangga cek urang teh. Saya mundur, eta mundur ge hese. Tepi ka kituna hoyong ngadoa ka Allah di Multazam karena dikabulkan doanya. Teu kada tebih-tebih kayak mah pas Ramadan cepet gara dikabul doa. Komo deui lamun orang Ramadan teh umroh. Makanya sekarang banyak orang yang umroh di bulan Ramadan. Walaupun biayanya 33 juta, 44 juta. Kenapa? Karena Masya Allah. 1 kali pahala amal ibadah di Indonesia dilaksanakan di Masjidil Haram 100.000 kali di Tanah Haram. Dilaksanakan di Masjid Nabawi di Madinah 1000 kali. Lipat.
Jadi yang namanya mau umroh mau haji bukan karena waktu, bukan karena fulus. Nah, jadi waktu. Bukan karena kemauan, karena yang dipanggil. Bukan yang mampu. Mobil bisa 2, bisa 3. Ari umroh mah. Da sieun naik pesawatna, betul? Aya deui anu umroh datang ka itu teu katingali Ka'bah kan riweuh. Aya Bu, serius. Datang ke sana nggak kelihatan Ka'bahnya, mana Ka'bah, eta hareupeun nggak jadi Ka'bah cek urang. Ceurik main yang ningali Ka'bah. Tah eta sok loba ngabahas kagorengan, batur mata teu meunang ieu syariah teh ibu ulah. Makan ibu-ibu Pak, tolong ya bapak-bapak itu kan imam di rumah. Kalau ibu-ibu sudah ngomong begini, Bapak ngasih Bu Haji eta mah meni gandengnya leumpang teh koloncrang eta kelang keroncongna 2 kilo. Tah ingetin. Ibu jangan terbuai dengan rezeki orang. Syukuri apa yang ada. Ya, tolong itu. Karena kita mah imam Pak. Awas. Isra wal Mi'raj waktu itu baginda Rasulullah Muhammad SAW diajak untuk melihat penghuni neraka. Pertanyaan saya yang paling banyak waktu itu dilihat penghuni neraka siapa? Laki atau perempuan? Tuh kan udah ngaku. Bener Pak, tenang. Aman. Udah ngaku kan? Makanya jangan kebanyakan gibah Bu. Jangan kebanyakan ngelawan sama suami Bu. Ingat. Kenapa Pak? Ngelawan we ka suami? Nya tong ngalawan we cek suami teh entongnya entong. Cek suami dipiwarangnya dipiwarang. Ibu, ibadahnya istri kepada suami adalah melayani. Saya terima nikahnya, kawinnya, Anu binti Anu dengan mas kawin seperangkat alat Anu dibayar Anu kan begitu. Pindah tuh tanggung jawabnya ke suami. Jadi layani suami dengan baik. Oh tuh Pak Ustaz cina menikah sarewe molor wae buka salaki teh gandeng di mata. Saya bloknya ku abdi teh ulah dosa. Usapan keur bobo teh. Tong mancing wae atuh bapana. Ketawa pasti di sini kan banyak yang mancing saya tahu. Sekarang lagi musim. Ibu-ibu laporan sama saya, Pak Ustadz, gimana suami saya mancing terus dari pagi sampai sore Pak Ustadz. Gampang ibu, temani suami ibu mancing, selesai. Suami itu kalau ditemani mancing, kabayang pun pemajikannya tiisuk bareng jeung mainan tapi ka sore jeder. So, masangkeun eupan dipangmasangkeun eupana, bingung-bingung teh salakina, betul tidak? Bingung suaminya, betul enggak? Akhirnya apa? Ayo kita pulang aja, pulang. Itu aja kuncinya kok. Nggak usah rame-rame harus ribut, harus maki-maki sampai harus bercerai. Nggak usah. Ayah mau mancing. Sudah ibu siapkan ini pancingannya, ini pakannya, ini korangnya. Ibu sudah bawa topi dan payung. Ibu mau ikut. Cek bapak nate aing salah. Ya, cenah salah. Terjadi cenah ya aduh. Betul. Sekarang sedang marak, apalagi Ramadan, ngabuburit cenah. Boro-boro ngabuburit, 2 poe 2 puting kebalik-balik. Betul nggak? Lupa sama sholat, lupa sama anak, lupa sama istri. Ayo dong. Ya, saling mengingatkan. Ibu, bapak, saya ingin menyampaikan. Pernikahan itu seperti umur dan baut. Umur dan baut tahu? Kalau umurnya gede, bautnya kecil, logor. Kalau bautnya gede, umurnya kecil, selek, asup-asup. Sejatinya yang namanya pernikahan adalah saling melengkapi dan saling memahami. Nggak ada yang sempurna. So, nikah 3 bulan. Bu, betul ya 3 bulan mah ya? Ayang, assalamualaikum. Benar. Geus 3 bulan hitut di mana hareupeun beungeut. Bener tuh. Siapa yang kentut mama? Enggak. Mungkin ini bau baju saja. Sidik manehna nu hitut teh. Betul nggak sih? Ada nggak di sini yang udah tahunan nikah masih bertahan menyebutkan sayang kepada istrinya? Ayang nyebutin, ada nggak? Ada nggak? Atau berubah menjadi manehna? Ya manehna gerak balik atau siapa? Atau bapana, betul nggak? Atau berubah di handphone, RI1. Dulu mah my wife, my baby, my sweetie, betul tidak? Geus 3 tahun diganti RI1. Nya, atau ibu menteri. Betul? Aya deh ibu kapolda, eta leuwih parah eta kapoldanan saha?
pemajikan saha, terus ibu Kapolda pas telepon, ibu Kapolda kenapa? Assalamualaikum, iya mah. Ya, ibu sayangi suaminya selagi ada. Dan udah nggak ada mah akan muncul penyakit yang sangat menyakitkan, yaitu sakit tak berdarah. Iya dong. Di kamar biasanya berdua liuk cium. Aya deuinya bapak sok sayangi selagi masih ada. Tosok balaga yang poligami hayang naon bisa takol. Tosok balaga jadi lalaki teh yang poligami. Aduh, udah deh. Satu aja nggak habis, betul nggak? Loh, di dalam surat An-Nisa dijelasin, kalau mampu. Macam tenang Bu, dibela Bu. Tenang. Bu, tenang Bunya. Berkat Ibu, berkat. Kalau mampu, 2, 3, 4. Kalau nggak mampu, balik lagi 1. Nggak mampu lagi hamba sahaya. Dianjurkannya menikahi anak yatim. Awas, lain anu denok, anu donto, ya mah, sok riweuh. Poligami sok dijadikan dasar tepararubuh. Betul, hati-hati. Ya, cintai yang ada, syukuri yang ada. Da perempuan mah gimana suami? Perempuan cantik gimana suami? Dari suami nanti mere jatah jang dangdan, meuli pipa minyak sari pohaci, bedak sari pohaci zaman abad Firaun deh itu kan dia muruluk deui kan. Mere atuh jang meuli glowing in the dark. Muka dia telecir geninganan, mun aya cai teh seredet gitu tah. Aya ayeuna mah seueur di dieu konterna pameulikeun atuh pa tong dimeulikeun we jejer jang lauk. Ari lauk dialusan bapak mah nya, pakan dialusan ari pamajikan diantepkeun geus dikawin. Nya mah dikawin, disiksa anak batur. Kita ngalayani, kita masak, kita naon, tapi teu didangdanan kan ripuh. Bu, anak saya aja udah gandeng, tahu gandeng? Berisik. Yang SD kelas 5 geus ribut hayang lip balm. Anu gede kelas 3 sanawiyah ena rek lulus geus ribut hayang lipstik Wardah. Tangke cek saya teh matakan kamu lamun kawin teh kudu ka imam anu soleh Pak Ustad. Imam anu soleh anu beunghar duitna anu nyaah ka kamu jeung ka aya ka mami. Kunaon sabab lamun teh nyaah ka kamu ke orang tua kamu ripuh. Kamu mau didangdanan. Betul nggak? Iya dong, pengen dipanggil bebe, pengen cantik, pengen gimana. Ayo meuli daster, basarna nu 10.000 tilu dihareup. Atau cik pangmelikeun daster teh nu bener, pakaian dinas malam teh nu bagus, nya. Nu alus nu mantes ulah dia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapana. Si ibuna make koyo di dieu. Bau minyak angin. Can teu make deodoran, atuh dipamilikeun deodoran. Dasar molongo di dia, jadi kan tinggal tali BH teh. Mending teh ente putus tali BH geus bolong. Aduh ya Allah. Muliakan wanita. Awas. Muliakan istri. Awas, suka salah kaprah ini di kita. Istri itu didandanin ketika kita mau ajak ke undangan ngaco. Di deuleu ku batur eta mah tuh dosa. Dangdanan mah di imah sok ibu. Dangdan setakar kebek tah. Enak rek ye cepak Ustad Iksan sok enak asup ka imah, dangdan setakar kebek. Nya, tapi make daster kan bae sok. Cantik enggak aya? Cantik, pan bagus. Ieu mari ka undangan, wah sok ditarapkeun, semen sasak tempelkeun, keusik 2 ton tempelkeun. Nepi ka hese dibersihan teh ku kapas teh nya, jeung ku naon da teh nu pembersih teh. Hese, kunaon? Katingali ku batur dosa, Pak. Pemajikan meker urang lain keur batur. Nya, awas nih mumpung lagi ada ibu bapak saya ingin menyampaikan. Punya mantu, punya anak sampein Bu. Ya, karena rata-rata perceraian itu terjadi karena begitu, tidak adanya saling memahami. Saya titip saja. Karena sekarang itu pengadilan agama lagi banyak yang bercerai. Iya, menjelang Ramadan itu banyak yang bercerai, ngantri gerjing tingali. Dan saya makan kantor dekat itu pengadilan agama di tah di Antapani. Ngantri pati isu kene geus nyokot nomor hiji rek naon rek cerai cenah. Allahu Akbar. Muni pede rek cerai teh. Ih amit-amit saya. Janganlah ya. Di sini ada yang sudah lebih dari 20 tahun menikah. Ngacung ibu lincara ricing. Meni teu pararede. Oh ya alhamdulillah. Kalau 25 itu silver. Kalau 50 tahun itu gold. Ya.
25 tahun itu, pokoknya setiap 5 tahun itu suka ada cobaan. Pernikahan ke 25 tahun itu pernikahan yang sudah Masya Allah. Membina anak, ya, rumah tangga, jaga suami, jaga anak. Ya. Sok, keun bae orang geus haruwisan, tapi masih menyebut istri kita dengan sebutan sayang, ulah gengsi. Nyebut sayang teh ari geus pas keur kawin hungkul keur ngora, ari geus kolot, cik manehna panyokotkeun ieu cai kopi, manehna. Padahal biasa nyebut sayang. Rasul ngajarin. Hayang diberi syafaat ku Rasul tapi tengah ngomong ka Rasul kumaha? Salah satu cara ingin mendapatkan syafaat dari Rasul apa? Ikuti cara tingkah laku gerak-gerik baginda Nabi. Apakah pernah ke Siti Khadijah yang sudah sepuh, lebih sepuh dari beliau ngomongin nama? Pan ke Siti Aisyah ke nyebut lagi ya Humairah nya. Artinya tahu yang Humairah itu yang kemerah-merahan dari orang makan ya Humairah, dah hideung kabeh. Nya hararideung teh disebut beureum dah hideung gitu. Betul? Penyebut nage cika dia atuh sia teh. Allahu Akbar. Tungtung nama panci we cing golombrang di dapur. Ka aing teh 17 tahun kawin kieu-kieu deui, kieu-kieu deui. Jangan begitu. Ya, Bapak, Ibu, mumpung saya mengingatkan. Pak Ustadz jadi ngacapruk kieu cenah kana pernikahan. Heuh da emang kuduna pan silih bejaan. Da yang pentingnya mah sudah tadi, mumpung nih saya ingat. Pernikahan itu harus dipusti-pusti, harus diagungkan, harus dimuliakan. Kenapa? Karena ketika kita sedang menikah, ijab kabul, seluruh malaikat menyaksikan, Allah menyaksikan. Ini acara yang agung. Ai talak, jika bungsu Bandung. Nyeri. Mau benang di ubaran kan gitu. Talak 3, talak 2, talak 1, ngalah capruk. Ya, jangan. Warga sini tuh warga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis. Amin. Nah halaun amin. Cing tarik, amin deh cing tarik. Warga Permata Biru itu sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Banyak rezekinya, amin. Hutang-hutangnya lunas, amin. Berangkat umroh dan haji gratis, amin. Panjang usia dalam ketaatan, amin. Gitu. Pan Allah ge semangat melihat kita kompak mah, betul? Ada Pak Ustadznya tuluh, semangat kieu disebut tuluh. Sebolotot. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Banyak hal yang bisa kita petik dari yang namanya saum di bulan Ramadan. Disiplin, penggemblengan diri, empati kepada sesama, saling mengingatkan, bersedekah, merajut kasih sayang dalam komunitas kita di dalam masjid, memakmurkan masjid. Tapi yang paling penting semuanya kembali kepada niat. Inama amalu biniat. Semua kembali kepada niat kita Bapak Ibu. Betul enggak? Niat puasa yang kapuji kubatur dan mau katingalinya. Sok di dia aya Ibu Jubaidah namanya Ibu Jubaidah, babi contohkeunnya. Ibu Jubaidah teh sahur, terus tuang jam genap, terus dipanggil ku Pak Ustad. Ka mana Bu Jubaidah? Mereka pasar. Teka tingali kan? Ditutupan. Puasa mah gitu, enggak akan kelihatan. Betul enggak? Tapi kalau ibadah yang lain kelihatan enggak? Kelihatan. Yang tahu siapa? Hanya hambanya dengan Allah. Awas, titip. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Siap? Siap menyambut Ramadan? Siap? Siap taraweh? Siap? Sapnya dibanyakin? Siap? Sholat subuh nambah sapnya? Siap? Pengajian siap? Ibu-ibu siap? Catat Pak Ustadz. Terus disaksian ku malaikat Raqib dan Atid sareng Allah. Siap-siap tunduk. Jangan ya. Kita nggak tahu usia ibu, nggak tahu usia ya Allah, ya Allah, nggak tahu ya. Mudah-mudahan pertemuan ini yang saya sampaikan, jika benar adanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika datangnya kesalahan, kehilafan datangnya dari saya bersama-sama agar doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Rabbi gfirli warhamni wazburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Ya Allah istajib doa, ya Allah kabulkanlah hajat warga masyarakat di Permata Biru ini, ya Allah, di masjid ini, ya Allah. Silakan ibu sebutkan hajat-hajatnya. Ajibni, 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 ya Allah istajib doa, ya Allah istajib doa, ya Allah ajibni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ajibni, ya Allah, ya Allah. Ya Allah kabulkanlah doa hamba-hambamu ini, ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Rajak, ya Mughni, ya Ghani. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi. Izin saya meminta keridoannya. Setiap kali saya habis ceramah, saya akan meminta Bapak Ibu untuk membacakan Al-Fatihah untuk ayah dan ibu saya. Karena tanpa beliau, saya tidak bisa duduk seperti ini. Tanpa beliau, saya tidak bisa sebesar seperti ini. Mudah-mudahan beliau diberikan nikmat terbaiknya kelak di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadarati khususun alil kubur Bapak Haji Tuku Ridwan Said bin Tuku Said wa Haji Sofia Yani binti Haji Sofani. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus jamaah majlis masjid apa namanya? Mukhlishina Lahuddin. Apabila ada jamaah-jamaahnya yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang menghadapi musibah atau menghadapi ujian, semoga Allah mudahkan. Yang ingin dikabulkan hajatnya, semoga Allah kabulkan hajatnya. Allah hadihini wa ala kulli niyatin sholihah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara baladun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan pemimpin yang amanah, yang sayang kepada rakyatnya, yang mudah-mudahan menjadi pemimpin yang terbaik. Kita nggak tahu siapa, mudah-mudahan siapapun yang terangkat menjadi pemimpin yang terbaik. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Burung cendrawasih makannya korma. Terima kasih emak-emak. Burung cendrawasih makannya opak. Terima kasih bapak-bapak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang senggang boleh kita berjumpa lagi. Titip kalau ketemu saya dimanapun. Kalau ibu sudah tahu itu Ustadz Ihsan atau itu Ihsan, tepak bu. Ustadz kapungkur ngisi di dia, bilih abdi hilak. Sapa saja ya. Bilih abdi hilak. Mudah-mudahan saya mohon doanya bisa istiqomah berdakwah. Tentunya bisa bersilaturahmi kembali kapanpun dimanapun. Dan tentunya Bapak Ibu juga disehatkan ya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين